Jangan apa-apa dulu. Yo apa iki jane seperti omae bro. Ya wes. Ya pertama blas aku bingung iki. Iki lho. Aku kan bingung sekarang iki. Boleh nek bingung kan. Agak iki. Mas, itu saya pegang ini berarti menantunya Pak Nur Rahmat atau Pak Berat Pak. Nek aku anakku semester 6 iki. Iki sing wedok lagi semester 6. Kelas 6. Al-Hikmah maju. Al-Hikmah jaya. Hidup mulia. Masuk surga. Allahu Akbar. Masya Allah. Maliki yaumiddin. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Pesantrenku menggapai ridha Allah. Abang birunya Karanggede itu nanti di tangan Alif. Abang birunya Boyolali itu nanti dari kader-kader yang kita siapkan dari Alif. Untuk menuju sukses visi 2030, kita melaksanakan rapat evaluasi per semester. Dan ini adalah memasuki semester yang pertama yang kebetulan juga menutup tahun 2021. Tema kita yang kita usung pada kesempatan rapat evaluasi semester 1 ini adalah terus bergerak dan tetap maju. Evaluasi poker itu kita minta rapotnya, rapot dari masing-masing direktur atas unit-unit yang dikelola. Nanti ada ukurannya. Nanti tentunya sudah dikompilasi ukurannya kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif baik cukup sedang, ya, kemudian kuantitatifnya sesuai dengan target. Ada olahraga lah. di kamar mandi dalam. Menikmati Apa? menikmati hidup. Bangunannya tidak nyusut, Terobohkan. Remuk redam itu. Jadi 10 miliar. Nah, saya kita hari ini kalau sering 40-50 miliar. Ini menghalangi cahaya atau menantang cahaya? Ini udah bagus kok. Apa kesana? Bagus bagus ya Ternyata mending main. Ya, ini sini malah pemandangannya nggak dapet. Bagus Pak. Bagus kok. Iya, Set. Mangga. Sini. Ya, stop. Putih kuwi Mas. Sekalian Pak. Ayam paling gede. Ini sop ayam pakbet. Ya. Masuk, Pak. Kita akan sampaikan selama 1 semester ini. Lanjut Mas. Ini yang menjadi core kita di tupoksi Direktorat Pendidikan adalah bagaimana Direktorat ini menjadi sarana tempat transformasi pendidikan. Jadi SDM,
anak-anak kita lahir itu berubah karena ada pendidikan. Makanya pendidikan formal sudah kita ambil karena kita meyakini bahwa dengan pendidikan formal itu akan semakin utuh yang kita lahirkan. Dan teknologi dan iman takwa. Jadi ini selalu kita sampaikan ke teman-teman di unit bawah bahwa para ulama-ulama dulu itu mereka tidak pernah memisahkan antara keulamaan dengan keilmuan. Ini yang hebat gitu. Nah sekarang itu kesannya begitu. Bahkan terkadang saya sendiri masih begitu. Ketika anak saya menyampaikan matematika aku seraiso, itu berarti bakatnya memang orang agama lagi, apalagi orang agama. Sebenarnya itu salah. Ada ketidaksempurnaan di situ. Karena faktanya dulu ulama begitu. Jadi orang dulu itu ulama sekaligus alim gitu loh, sekaligus pinter. Nah, idealnya memang kita akan begitu. Maka dalam proses kebijakan termasuk pembelajaran nanti harus dua-duanya dihidupkan. Qurannya dikuatkan, saintifiknya, proses logika berpikirnya juga harus kuat. Sejauh ini memang proses yang mendukung masih Quran karena sarananya belum banyak. Tapi ke depan kita nggak boleh meninggalkan tentang saintifik, kemudian analisis ilmiah itu harus kita kembangkan. Ini kita visi masa depan. Tapi sekarang mana yang masih mungkin? Begitu kemudian Mas. Ini progres visi setidaknya. Jadi asal-tidak kalau di core Direktorat Pendidikan kalau terkait dengan visi 2030 itu tentang angka santri. Bagaimana itu lompatan-lompatan itu sampai 2030 menuju 5.000 santri. Memang kalau diukur sekarang itu agak sulit kalau kemudian saya masih lupa menampilkan ini metrik jumlah santri. Tetapi teorinya begini. Kita insya Allah masih tetap optimis, bahkan jauh lebih optimis. Sekarang 1 tahun berjalan, ini 1,5 tahun berjalan, pertama masa pandemi. Yang kedua memang mungkin respon pasar kurang begitu menarik. Selain juga memang persaingan beberapa daerah yang mulai buka. Tetapi Allah kemudian bikin kita lebih optimis. Salah satunya adalah ketika keberanian yayasan membuka lahan baru, beli lahan baru dan masjid baru, membangun masjid baru. Sebelumnya mungkin agak khawatir, tapi pasca rapat yayasan kemarin saya tidak khawatir. Ini insya Allah segera terjadi. Artinya bayangan kita untuk 5.000 itu sudah jelas tempatnya. Hanya sumbernya bagaimana. Nah, dari situlah kemudian belum ada yang lagi tren kita. Artinya dari sisi mana itu yang kemudian bisa kita kembangkan. BPI kemudian harus kita kuatkan. Kemudian yang baru saja kita promosikan kebun. Ya, itu saya kira juga menjadi magnet tersendiri yang nanti orang kemudian akan berbondong-bondong ke kita. Memang kalau di ranah pendidikan masih sejauh saya kalau objektif pengamatan saya ini masih terlalu proses panjang lah untuk kemudian menuju ke sangat ideal. Kita akan standarisasi dulu. Tapi di sisi lain mungkin nanti akan bisa lebih cepat. Jadi begitu sehingga saya berharap karena untuk tumbuh menjadi 5.000 itu bisa jadi tidak harus grafik kurva begitu. Kemarin yang kita susun itu kan grafik kurva ya, semakin tahun tambah. Tapi saat mungkin nanti model grafiknya itu kayak eksponensial gitu. Jadi ini masih agak landai dan umumnya sebuah lembaga, sebuah organisasi kecenderungannya umumnya begitu. Meskipun sejarah kita dulu selalu begini, sejak kalau boleh dikatakan sejak 2011 kan masih begini, sampai sekarang itu masih begini, naik dikit. Ini dengan melihat perkembangan sekarang, saya yakin nanti akan menjadi eksponensial. Jadi pada tahun tertentu nanti akan berlipat-lipat. Apalagi sekali lagi dengan melihat capaian 1 semester sekarang. Kita doakan semoga terwujud. Jadi begitu insyaallah kita tetap optimis mencapai 5.000 santri di tahun 2030 ya, dengan model eksponensial tidak standar. Nah, ini progres yang dicapai di beberapa unit di bawah Direktorat Pendidikan. Yang pertama untuk SMAT itu masuk 1.000 top UTBK.
panjenengan searching di Google nanti akan masuk itu. Ya setidaknya kita dinilai UTBK naik 16 poin di tingkat nasional. Ya ini masih standar lah, kalau ukurannya standar tapi sudah naik, alhamdulillah. Kita berharap suatu saat nanti juga akan lebih besar lagi poinnya. Kemudian lolos sekolah penggerak. Ini juga bergengsi karena di Boyolali hanya 3 sekolah SMA, salah satunya sekolah kita. Artinya kalau 3 itu 1 negeri, SMA Negeri Ando, yang kedua SMA Pradipta, yang ketiga SMA Al-Hikmah. Setidaknya orang kan sudah melihat, oh ya setara lah gitu. Al-Hikmah disetarakan, setidaknya mirip-mirip dengan Pradipta, mirip-mirip dengan Ando. Ya ini sebuah optimisme saja, dan mudah-mudahan nanti juga, dan di Ikhwah ini juga menarik sekolah penggerak ini. Maka kemarin kita dorong, alhamdulillah Pak Joko bisa lolos. Kemudian MTS progresnya naik tapi masih sedikit, yaitu 10 besar KSR tingkat Boyolali ini masih terlalu jauh sebenarnya. Kelasnya kita IT hanya masuk 10 besar di Kabupaten Boyolali, tetapi sudah progresnya naik. Sebelumnya 12, sekarang menjadi peringkat 10. Ya asal tetap konsisten nanti akan berubah. Kemudian 1 guru lulus sertifikasi pendidik. Ini juga sudah kita dorong terus, dan yayasan sudah membuka keran ini bagaimana seluruh guru bisa sertifikasi, kemudian bisa bakoh di unitnya masing-masing. Kemudian SDIT finalis KSN Kabupaten, juara 1 FS 2N Kecamatan, 1 guru juga serdik. Jumlah wisuda tahfidz dari tahun ke tahun meningkat, baik jumlahnya maupun capaian tahfidznya. Kemudian untuk TK, memang TK setahu saya belum banyak. Saya tahun ini lebih banyak ke manajemen. Jadi yang sebelumnya belum banyak kita sentuh, di tahun ini baru perubahan manajemen lebih banyak. Jadi TK itu berjalan rapat, rutin struktur itu masih harus kita kejar-kejar dengan terus-terusan. Termasuk pembenahan struktur. Wakil waktu itu hanya sekedar dipasang gitu. Tapi sekarang enggak, wakil itu 50% porsi mengajarnya harus kita tata, kita olah gitu supaya kita jelas juga evaluasinya. Dan ini baru berjalan ya di semester ini. Kalau rapat strukturnya sudah mulai semester kemarin. Jadi sekarang wakil kepala sekolah TK itu yang mengajarnya hanya 50% seperti pelajaran. Karena sering saya ketika ada tugas selalu saya banjiri ngajar Ustaz. Loh kok bisa kepala sekolah kok banjiri ngajar terus misalkan. Saya kerjakan dapodik, selalu begitu. Nah oleh karena itu mulai kita pelajari, oh ternyata begini. Mestinya kalau banjiri wakil udah cukup. Saya lihat wakil ternyata jamnya penuh. Nah ini masalah. Dan kita coba begitu, termasuk dapodik sudah kita alihkan ke TU proses. Jadi kepala sekolah nggak boleh terapi. Ini kalau yang TK sudah dapat laporan bersihnya siswanya naik dari 27 sebelumnya 24. Terus Maret juga sudah ada. Nah ini IPB lagi muncul lagi Mbak siapa kemarin? Mbak Bibah gitu ya. Yang nanti Mas Eko juga nanti tambahan dari teman-teman yang lain. Kemudian kita lanjutkan dulu, itu laporan sederhana dari kami. Kemudian laporan terkait dengan data pegawai. Data pegawai di Yayasan Ali. Kemudian ini sudah kita bagi sebenarnya terkait dengan staf, kemudian TPA. Penanggung jawabnya adalah dari Direktorat Keuangan dan SDM. Begitu satu kali ya. Sabar ya. Ada yang lolos, ada yang tidak lolos. Kemudian yang Saling maju. Saling Jaya. Hidup mulia. Masuk surga. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, semakin lama semakin panas waktu kita direktorat agar kemudian nanti menuju kepada satu jalan sukses visi 2030. Apa iklannya itu masih tanda tanya begitu? Sudah kepala sudah tak. Itu teknis. dan insya Allah di tahun 2022 akan ada yang diberangkatkan. Sore menjelang malam hari ini di tempat ini perkenalan kami. Iya, makan dulu.
Yang belakang boleh miring boleh. Selalu ada sumbernya dari mana, yaitu optimalisasi sumber dana. Ini tentang apa namanya, saling mendoakan di antara kita semuanya. Yang menikmati Pak Wareno terakhir. Tulis-tulis di sana itu langsung otomatis itu. Ini ada perjuangan. Laporan keuangan juga. Nanti kalau masuk ke Halimah itu yang akan dikejar. Santri sakit dan sebagainya kan di UKP. Di kondisi ini, hari Jumat misalnya, karena ada BPI begitu. 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, tuh. Di tengah sama Abi, ya. Mana di tengah sama Abi? Jalan-jalan, atau di depan? Mas, biar pas selalu bisa duduk gini. Oke, tanya lihat nanjak lagi bunyi gitu. Mau ngene iki. Antum yang tahu. Gada jalan-jalan. Oke. Boleh lari. Gemesin. Ayo foto di hutan. Aku dulu nek kono kae. Lah iki brojongane tekan iki. Kolam renange. Kerana ya enggak bisa baca Quran. Di belum buah.